Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna alladhi yanfa'una warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. صدق الله العظيم. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, surat Adz-Dzariyat sebelumnya sudah menjelaskan kepada kita tentang kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Lut, dan kisah Nabi Musa alaihissalam. Walaupun sebenarnya bersifat sangat singkat, bahkan lebih singkat daripada yang ada di surat Al-Qamar. Maka bagi hari ini Allah menjelaskan tentang kaum Ad. Fi Adin, dan dalam kaum Ad maksudnya Nabi Hud alaihissalam. Idz arsalna alaihim ar-rihal aqim. Ketika kami mengirimkan bencana berupa angin yang meluluh lantahkan semua kehidupan yang ada. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karram. Yang tidak menyisakan apapun sedikit pun yang dilalui oleh angin itu, kecuali dijadikan ja'alathu karramin, jadikan seperti sesuatu yang mudah hancur ya. Kalau tulang sudah terlalu lama itu cukup ditekan aja kan hancur. Itu namanya romim ya. Sesuatu yang tadinya keras ya, sebetulnya kayu misalnya, kalau sudah terlalu lama kemudian dimakan rayap, maka kayu itu kalau ditekan, apalagi diketok sebentar aja udah hancur. Itu namanya romi. Ya, begitulah kaum Ad dijadikan oleh Allah bagaikan sesuatu yang romi. Ya. Kalau di surat Yasin, romim itu untuk sifatnya tulang yang sudah lama. Ya, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Jadi dalam kisah-kisah para anbiya, kalau kita lihat ya, di ayat ini ada yang disebutkan namanya dan tidak ada yang tidak disebutkan namanya. Ya.
Misalnya dalam kisah Nabi Ibrahim, ya, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim, ada namanya. Tapi giliran Nabi Lut nggak ada namanya. Qala fama khabbukum Qala fama khabbukum ayyuhal mursalun qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin. Nggak ada. Kisah Musa ada namanya. Fi Musa idza arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Ya. Kisah Ad nggak ada lagi namanya. Fi Adin idza arsalna alaihim rihal aqim. Kisah Tsamud nggak ada namanya. Fi Tsamud idz qila lahum tamatta'u hatta hin. Kisah Nuh ada namanya. Wa qauma Nuhin min qabl. Ya. Ke surat Al-Qamar, ya. Al-Qamar juga begitu. Kisah Nabi Nuh ada namanya. Kadzabat qablahum qaum Nuhin fakadzabu abdana. Kisah Ad nggak ada namanya. Nggak nama nabinya nggak ada. Kadzabat Adun. Kaifa kana azabi. Kisah Nabi Saleh, kadzabat Tsamud bin Nudzur, nggak ada. Kisah Nabi Lut ada namanya, kadzabat qaum Lutin bin Nudzur. Kisah Nabi Musa nggak ada namanya. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur kadzabu bi ayatina kulliha fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir. Ya. Baca surat Al-Mu'minun juga begitu. Ya. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Selesai kisah Nuh, wa arsalna fihim rasulan minhum an ya'budullaha ma lakum min ilahin ghair afala. Enggak ada namanya. Jadi apa yang harus kita pahami di balik ayat-ayat kisah yang kadang menyebutkan nama ataupun tidak menyebutkan namanya. Maka secara tafsir, ya, Allah inginkan para anbiya itu adalah kisah-kisah yang aksiomatik. Ya. Aksiomatik itu kisah-kisah yang sampai kamu nggak tahu. Ya. Kita yang pernah sekolah aja, ya, pasti tahu tuh ya yang namanya kisah apa itu ya, Ken Arok lah, apalagi Ken Dedes, apa Tunggul Ametung dan sebagainya. Ya. Itu aksiomatik banget bagi kita. Belum kisah-kisah fiktif ya, kisah-kisah fiktif, kancil begini, yang kancil begitu. Tanpa kita sadari, kehidupan ini giliran yang hal remeh-temeh gitu, aksiomatik bagi kita. Kancil nyuri mentimun, pasti dulu semua bisa itu suruh cerita. Ya. Ya. Kancil bertemu dengan raja hutan, singa, ya. Pasti kita pernah tahu. Tanpa disadari kita terlibatkan dalam sebuah sistem kehidupan yang akhirnya kita menjadi sangat aksiomatik terhadap hal-hal yang seperti itu. Ya, belum lagi Pancasila ada berapa, insya Allah. Di Murojaah, insya Allah hafal. Ya, walaupun kalau nggak hafal ya
insya Allah nggak dihisap lah oleh Allah ya, paling dihisap oleh sekolahan yang masih sekolah. Maka Allah inginkan kisah-kisah Anbiya ini harus aksiomatik bagi kamu. Ya. Mau disebut nggak disebut otomatis. Wa fi 'adin idza arsalna 'alaihim rihal aqim. Dan dalam bangsa kaum 'Ad, ya, siapa nabinya? Ya Hud. Kadzabat 'adun. Kaifa kana 'adzabi wa nuzur. Inna arsalna 'alaihim rihan sarsaran fi yaumi nahsin mustamir. Ada. Inna hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunu wa'iyah. Enggak ada nama nabinya. Tapi orang beriman sudah harus tahu, oh ini maksudnya Nabi Nuh. Kenapa Nabi Nuhnya enggak ada? Ya, karena kita memahami maknanya satu topik ataupun satu maksud dengan ayat-ayat yang lain. Terutama apa yang dikatakan oleh Allah di surat Maryam, ya. Wadhkur fil kitabi Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim, ya. Wadhkur fil kitabi Musa, wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Ismail. Maka kata wadhkur yang artinya itu salah satu hasilnya harus membuat orang beriman itu menjadi aksiomatik terhadap para anbiya. Dan siapa yang merasakan aksiomatiknya kisah-kisah para anbiya, walaupun hanya dengan keluh-keluh saja udah langsung paham. Ya. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Wadhkur akha 'adin idh anzara qaumahu bil ahqaf. Faqad khalat an-nudhur min bayni yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illa Allah. Ya. Maka siapa yang sudah merasa aksiomatik terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya ayat-ayat kisah, itu menunjukkan bahwa dirinya sudah memiliki keakraban dengan Al-Quran yang semakin baik. Ya, semoga nih kajian ini ya cepat atau lambat membuat kita merasakan. Sebetulnya siapa yang hafal itu otomatis. Ya. Siapa yang hafal itu otomatis. Tapi karena kebiasaan menghafal di masyarakat belum seutuhnya, ya, istilahnya ilman wa ruhan, ya, menghafalkan ya dengan disemangati keimanan yang baik, disemangati dengan keilmuan yang baik. Kadang hatta keilmuan enggak, ruh juga enggak. Jadi apa? Ya udah pahala doang misalnya. Ya. Sehingga Quran nggak hafal 30 juz, ya. Tapi nggak tertarik baca terjemahan, nggak tertarik baca tafsir, ataupun nggak tertarik hatta mendengarkan kajian tafsir yang sebenarnya kalau kajian itu sifatnya instan, ya, nggak tertarik, sehingga ya hal-hal yang seperti itu juga nggak sadar juga, nggak paham juga, ya. Kan kadang justru karena hafal dia nggak tertarik,
Menurut dia yang penting kalau hafal itu yang penting on. Ya nggak apa-apalah. Ya sudah bagus, sudah dapat pahalanya. Alangkah sayangnya ya. Ibaratnya punya HP smart cuma buat WA-an doang. Punya HP 15 juta, tapi cuma buat WA-an. Yang lain-lain nggak terpakai. Begitu orang menghafal, tapi tidak diaktifkan bagian-bagian lain dari Al-Quran. Karena itu saya selalu mengajak para penghafal untuk tidak merasa puas hanya dengan hafalan saja. Sudah hafal ya sudah selesai. Ya, ini semuanya hidayah ya. Yang penting berdoa Allah marhamna bil Quran wa ja'alhu lana imaman wa nura wa huda wa rahmah ya. Kalau dipikir-pikirin memang keluhannya berat, keluhannya capek. Kita ngapal aja udah capek, saya suruh mempelajari lagi isinya dan seterusnya. Ya. Nah, bil khusus di sini adalah ya kisah-kisah yang sering tanpa menyebutkan nama, ya, itu adalah Ad dan Nabi Hud dan Nabi Harun alaihissalam. Ya. Nabi Harun itu banyaknya cuma di surat Toha doang. Padahal aslinya itu Nabi sepaket itu. Kalau ada Nabi Musa, ada qad arsalna Musa bi ayatina ila fir'aun wa mala'ihi qala inni rasul rabbil alamin. Sebenarnya Musa ya, idhhab ila fir'auna innahu tagha. Berangkatlah ke Fir'aun. Padahal di ayat berikutnya fadhhaba bi ayatina innakum mustaqim. Nah, secara apa istilahnya fiqh dakwah ya, atau mungkin secara tazkiyatun nafas ya. Maka ini harus mengingatkan orang-orang beriman ya, bahwa dalam menjalani kehidupan ini bisa populer bisa nggak populer ya. Jadi jangan baper karena populer, jangan baper karena nggak populer. Ya. Jadi popularitas itu adalah sunnatul hayat. Ya. Ada yang popularitasnya sedunia, ada yang popularitasnya satu negara, ada yang popularitasnya satu provinsi, ada popularitasnya cuma di kalangan beberapa orang. Itu biar aja. Nggak usah dikait-kaitkan. Apalagi dibanding-bandingkan. Kok Ustadz nggak sepopuler si Fulan? Kok Ustadz nggak populer si Fulan? Kayaknya jadi masalah gitu. Maka jangankan saya atau Ustadz siapa saja nggak boleh. Nabi Hud saja ya dalam penyebutan ayat-ayatnya tidak sepopuler Nabi Musa alaihissalam. Apalagi yang nggak belajar, semua nabi juga nggak populer bagi orang yang nggak belajar. Yang belajar saja ya, itu bisa populer, bisa. Masing-masing ada plus minusnya. Ya. Bisa jadi karena tidak populer, orang itu bisa lebih dicintai. Ya. Innallaha yuhibbu al-'abda taqiyyal khafi. Ya. Sungguhnya Allah mencintai hamba-hambanya yang bertakwa tapi nggak populer. Ya. Yang tahu dia itu wah, punya keistimewaan hanya segelintir orang. Sementara si Fulan, Masya Allah, yang tahu se-Indonesia.
di mana dia berada, ya, orang tahu ini Ustaz Fulan. Ya udah, nggak usah ada ya, hasad, wah benci sama Ustaz Fulan. Kenapa? Karena populer. Dan ada kelompok sebagian kaum muslimin, pokoknya kalau ada populer langsung diserang. Si Fulan populer dengan apa istilahnya hati yang bening misalnya, wah diserang. Ini bid'ah, ya, si Fulan populer karena penceramah di mana-mana. Wah dia sahibul bid'ah. Nggak ada yang nggak rela kalau ada orang yang populer. Padahal dibalik populer nggak populer itu tidak terlepas dari takdir Allah, rekayasa Allah. Kalau memang takdirnya nggak populer, walaupun sudah ditayangin di medsos ribuan kali, tetap aja orang nggak mengenal dia. Jadi terimalah ya, kalau populer hati-hati, itu amanah. Karena orang populer itu sedikit omongannya langsung didengar. Tentu kalau baik bagus, kalau nggak baik ya, maka itu lebih bahaya lagi, lebih menanggung dosa sekian ribu banyak orang. Ya. Kata Ustaz Fulan, menutup aurat itu nggak wajib, itu cuma ya, cuma adat Arab aja, pilihan aja. Mau boleh, wah. Orang yang nggak paham, oh itu pakar tafsir aja ngomong begitu, ya, jadilah orang yang terfitnah oleh popularitas merasa lebih yakin, iya memang yang benar, nggak usah pakai jilbab misalnya. Bunga bunga bank itu misalnya, halal kok itu macam-macam. Jadi pada akhirnya populer nggak populer harus tetap membuat orang itu ikhlas di dalam amal-amalnya, khusus amal dakwah. Ya. Orang nggak pernah tahu siapa ya di balik kemajuan dakwah di negeri ini misalnya. Taunya cuma oh nama presidennya, nama ini. Padahal di belakang itu ya, banyak orang-orang yang ikut terlibat yang hanya Allah yang tahu. Ya. Sehingga bagi sebagian orang soleh, ada yang berusaha nggak populer. Ya Allah maunya dia populer ya. Imam Syafi'i salah satu orang selalu berusaha. Ya. Kalau bisa orang jangan tahu kalau ini hasil karyanya Syafi'i. Ini hasil karyanya Syafi'i. Maka Nabi Hud adalah contoh Anbiya, apakah sebagai da'i, apakah sebagai pribadi, ya, orang yang tidak bermasalah walaupun tidak populer. Ya. Walaupun ya mungkin secara keduniaan orang tidak populer itu memang bisa jadi rezekinya nggak banyak, namanya nggak populer. Ya. Ya, jadi bintang iklan orang nggak tertarik. Ya. Jadi kalau populer, pakailah produk ini. Oh, karena populer, oh, si Fulan aja pakai produk ini. Ya. Bahkan kalau kita kaji surat Hud, Nabi Hud itu selain tidak populer, juga tidak dibekali mukjizat yang nyata. Apakah berupa tongkat, apakah berupa menghidupkan orang mati. Pokoknya
Jadi pokoknya modalnya cuma ngajak orang saja. An'budullah ma lakum min ilahin ghair. Ya. Inni lakum rasulun amin. Taqullaha wa athi'un. Ditanya mana? Mana buktinya kamu sebagai nabi? Apa istilahnya? Mana ID card-nya kamu sebagai nabi? Nggak ada. Mukjizat nggak ada. Jadi bagaimana orang bisa beriman? Ya ini ujian bagi manusia. Bisa nggak kamu beriman kepada orang yang apa? Ya hanya karena mengajak kepada Allah, ya, tapi dia tidak punya penguat. Ya. Sampai dikatakan Yahudu, kalau Yahudu majitana bibayyin. Ya. Nabi apa nggak punya satu bukti tertentu. Tapi Nabi Hud nggak peduli. Wa nahnu bitariki alihatina an qaulik. Omongan ini nggak bisa dipercaya. Ini kami tetap tidak akan meninggalkan dewa-dewa kami. Kami tidak akan beriman. Wa nahnu biqaulika wa nahnu laka biqaulika bimu'minin. Kamu ini gila kali ya. In naqulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Ya, dia cuma kembali kepada Allah. Qala inni ushhidullah. Saya ingatkan bahwa Allah lah sebagai saksi bahwa saya Nabi. Ushhidullah. Washhadu. Dan saksikan aku berlepas diri dari segala kemusyrikan yang kalian lakukan. Washhadu anni bari'un mimma tusyriku. Ya. Maka dalam fiqh dakwah ini juga berlaku, ya. Ya, harus tetap berdakwah, ya. Maupun baik latar belakangnya cuma seorang ibu-ibu rumah tangga, yang satu latar belakangnya dokter, ya. Yang satu latar belakangnya pesantren, yang satu latar belakangnya insinyur pertanian, apa aja ya, itu aslinya nggak punya pengaruh yang signifikan selama manusia itu dalam berdakwahnya dengan keikhlasan. Tidak harus yang sudah disebut ustaz, doktor. Yang penting berdakwah itu ya, seiring antara menimba ilmu dan mengajarkan. Khairukum man ta'allama. Ta'allama itu menimba ilmu, wa 'allama itu beri ilmu. Sehingga Anda kata ilmu masih sedikit, sampaikan juga belighu anni walau ayat. Gimana nanti kalau menyimpang? Gimana menyimpang? Kamu terus belajar. Mungkin hari ini nggak sengaja menyimpang nyampein sesuatu, kan besok ngajar lagi, sampaikan aja. Mohon maaf ya, kami meralat. Sekelas Imam Syafi'i sampai banyak ilmu-ilmu yang harus diralat. Namanya apa? Qaulun jadid, ya, qaulun qadim. Imam Malik, ya. Imam Malik termasuk punya pendapat apa? Siam 6 hari Syawal itu nggak boleh dilaksanakan. Waduh, ya. Kalau hadisnya sahih terus. Ini diralat oleh para murid-murid yang dekatnya bagi dia. Kami ralat bahwa Imam Malik ini pendapat Imam Malik yang sifatnya temporal saja. Sekarang silakan laksanakan. Jadi ya, selama nggak disengaja, apalagi nggak ada tujuan ingin nyesatin orang misalnya, ya. Punya tujuan gimana pokoknya orang itu supaya jangan pakai jilbab, maka dia memberi penjelasan jilbab itu nggak wajib, itu cuma adat Arab, ya. Yang penting itu menjilbabi hati. Buat apa? Kepalanya dijilbabi tapi akhlaknya tidak dijilbab.
ya kita memang niatnya dua-duanya, ya. Dan pun masih berproses, insya Allah ampuni, ya. Yang penting tidak betul-betul berjilbab yang munafik, penting tampilannya. Jadi siapa yang betul-betul seperti gayanya Nabi Hud, qala inni ushhidullah. Yang penting Allah tahu bahwa niat saya berdakwah ini, niat saya ngajar ini agar saya punya, ya, punya kenangan kehidupan. Ini ada satu orang yang pernah saya ajari gimana baca Quran. Ini ada satu orang pernah saya ajari, ya, dari sholat nggak sholat. Satu aja itu sudah menjadi, ya, apa istilahnya kalau pepatah itu, ya, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan, ya, kulit belang, ya, yang indah itu, ya. Itu kan insya Allah ibu tahu kan maksudnya pepatah. Kita sebagai manusia, ya, harus ada kenangan itu. Walaupun satu orang, ya. La an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang aja itu sudah sangat berat di dalam kehidupan akhirat. Ya. Kalau gajah katanya begitu, kalau harimau begitu, atau apalagi burung merak juga, ya, diabadikan bulunya, ya. Tapi ada binatang lain yang kalau bisa sih nggak usah ada deh, ya. Apa, tikus misalnya, kalau bisa mah nggak usah ada. Tikus mau mati, mau apa, orang bodoh amat. Maka dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang mengatakan begini. Ka'allam yaghnau fiha. Ya. Ka'allam yaghnau fiha. Inilah manusia-manusia yang dulu seakan-akan nggak pernah ada. Ka'allam yaghnau. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa dikenang dalam dunia. Kalau yang dikenang, kenangannya kenang buruk semua. Wah, ini dulu yang suka menyakiti kaum muslimin, naudzubillah. Alam yaghnau fiha. Ini dulu yang selalu berusaha menghalang-halangi kaum muslimin supaya tidak hidup bersama Allah. Orang-orang seperti itu Allah katakan ka'allam yaghnau. Kalau nggak taubat, matinya dianggap oleh Allah, ya, seperti nggak ada. Istilah yang lain, qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a. Bagi Allah manusia itu ibarat benda, ya, yang nggak ada nilainya. Apalah dia itu makhluk, ya. Makhluk kotor, ya. Toilet lagi. Makhluk kotor. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi. Ya. Tapi karena manusia itu, wah, Masya Allah, baca Quran, sholat malam, berinfak. Jadilah dia makhluk yang bernilai di sisi Allah. Yang dimaksud dengan laula du'a'ukum. Kalau saja kamu tidak punya satu amal soleh, ya, di sisi Allah, ya, yang diungkapkan dengan kata doa, ya. Supaya apa? Padahal maksudnya segala kebaikan. Segala kebaikan masuk di kata doa ini. Diistilahkan dengan doa, ya, tidak mustahil segala kebaikan itu, ya, awalnya doa. Ya. Yang pernah hafal Quran, yang bisa hafal Quran 30 juz, yang dikira itu tidak dihasilkan karena doa. Ya. Yang dikira itu kan satu saat dia bangun tidur tahu-tahu hafal begitu. Salah satunya karena doa. Ya. Ada orang Masya Allah semangat berjihad di jalan Allah. Tanya, berapa kali yang berdoa? Ribuan.
Masya Allah, udah selesai mengkaji surat An-Nur, Maryam, Al-Ahzab, ya. Juz 28. Ya. Kok bisa ya? Ya. Doa. Allahumma hamna bil Qur'an. Ya. Ij'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya. Kelihatannya cuma karena doa penutup gitu ya. Tapi Allah nggak, tanpa kita rasa Allah merealisasikan semua doa. Ya. Yang berdoa ustadznya, ya tapi kamu kan dengar, kamu kan mengaminkan. Ya. Selama kamu mau mendengar, mau mengaminkan, Allah menganggap antara pendoa dan pengamin itu sama. Nabi Musa berdoa begini, Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Ya Allah, hancurkan hati mereka, keraskan hati mereka. La yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Apa jawabannya oleh Allah? Doa kamu berdua udah saya kabulkan ya. Walaqad ujibat da'watukuma. Ya. Jangan ikut-ikutan tuh jalan orang yang bodoh. Wala tattabi'an sabilal ladzina la ya'lamun. Nah, yang doakan Nabi Musa, wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana tumis. Ya, oleh karena itu bagi pendoa, kalau doanya didengarkan orang ya, ya atau apalagi diaminkan orang, jangan mesti Robbi aja ya. Pakai Robbana ya. Apakah misalnya Allah mahdina fi man hadain. Ya, Masya Allah mahdini aja. Allah marhamna, jangan Allah marhamna, ini doamu diaminkan oleh banyak orang ya. Jangan Allah marhamni bil Quran ya. Jangan waj'alhu li, waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah ya. Begitu insyaallah ya. Satu clue yang bisa kita pahami ya, mengapa Allah sering wabil khusus Nabi Hud ini jarang disebut-sebut ya. Tapi Adil ya, udah nggak disebut-sebut ya. Udah begitu tidak diberi daya dukung yang kuat, tidak ada mukjizat. Maka jangan pernah mengatakan mungkin Nabi Hud itu dulu kurang sosialisasi ya. Nggak di-share di medsosnya ya. Ya, kalau sudah Allah inginkan manusia itu nggak populer, mau sosialisasi, mau udah pakai spanduk, udah pakai apa, nggak populer juga ya. Ya, kalau memang dibalik populer itu diperkirakan ada manfaatnya, silakan dilakukan, direkayasa. Tapi kalau hasilnya nggak populer juga, udah jangan marah sama yang populer. Oh, itu kan populer karena itu. Nggak usah, memang Allah inginkan kamu nggak populer. Padahal kamu itu udah, aduh, tiap hari ya, tiap hari nongol di medsos. Nggak boleh aja. Udah punya tim media khusus, bayar tiap bulan. Nggak populer juga. Idh arsalna alaihimur rihal aqim. Ingatlah ketika kami kirimkan ya, berupa azab ya, angin yang aqim, yang merusak, yang membuat tidak produktif ya. Karena rihal aqim, pohon-pohonnya tumbang semua ya. Ya. Seharusnya pohon-pohon kurmanya itu menghasilkan banyak kurma. Ya. Tapi karena tumbang semua, ka'annahu ma'jazu nakhlin khawiyah. Infrastruktur yang dibangun hebat. Atabnuna bikulli ri'in ayatan ta'bathun.
Tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun. Benteng-benteng semua hancur semua. Ya. Maka yang seharusnya memberi dampak ya, baik dalam kehidupan, nggak baik itu namanya al-aqim. Ya. Apa hubungannya wanita yang tidak punya anak disebut aqim? Ya. Yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah dengan kemahakuasaannya menjadikan sebagian manusia, baik laki maupun perempuan, tidak bisa menghasilkan, tidak bisa memberi keturunan. Ya. Bisa karena bisa itu laki-laki ada masalah ya, di dalam produksinya, bisa juga wanita. Ya. Walaupun itu kan bukan kemauan manusia itu sendiri, itu ujian bagi dirinya. Ya. Kalau akim dalam arti tidak bisa memberi keturunan, siapa yang ridha kepada Allah, ya, ya namanya manusia, siapa sih yang tidak ingin punya keturunan, ya. Tapi untuk dia Allah takdirkan kamu nggak punya. Ya. Kalau dia ridha maka insya Allah ya, keridhaannya itu akan memasukkannya ke surga. Ini bisa jadi peluang surga. Raditu billahi rabba. Siapa yang membaca zikir ini 3 kali, pagi, petang, di hari itu dia meninggal dunia, dakhalal jannah. Kok bisa yang ngomong gitu aja, dakhalal jannah? Iya, karena dia tidak punya dendam kepada Allah. Maunya saya kaya, tapi saya takdirnya miskin. Saya ridha kepada. Maunya saya sehat, ya. Berusaha sehat, masih ada masalah, ridha kepada. Maunya saya punya keturunan, usaha-usaha semua dilakukan. Dirinya belum juga punya keturunan. Ridha kepada Allah, dakhalal jannah. Nabi Yakub tidak banyak diketahui apa ya peran-peran dakwahnya. Tapi yang ditonjolkan oleh Allah adalah keridhaannya kepada Allah dalam menghadapi musibah di mana anaknya Nabi Yusuf ya, diculik atau hilang darinya sekian puluh tahun. Ya. Wallahu a'lam. Ada yang meriwayatkan 13 tahun dan meriwayatkan 40 tahun. Maka angin disebut aqim karena itu tidak merubah sesuatu yang tadinya produktif, nggak ada gunanya semua. Padahal kaum Ad itu punya bangunan-bangunan yang mewah, punya benteng-benteng yang membuat dia kuat, ya. Bahkan orang-orangnya, ya. Orang-orang Ad itu terkenal orang-orang yang kuat sekali, ya. Tinggi besar, ya. Istilahnya apa itu? Ya. Man asyaddu minna quwwah. Memang ada bangsa yang lebih kuat dari kami. Tapi setelah kena rihal aqim, nggak ada pengaruhnya. Katanya paling kuat. Asyaddu minna quwwah. Ini surat Fussilat, ya, begitu bangga dia dengan kekuatan fisiknya. Di Asy-Syu'ara kekuatan tempurnya, sudah bertempur nggak bisa dikalahkan. Wa idza baqashtum jabbarin. Seharusnya manusia itu kalau punya keunggulan tertentu yang tidak dimiliki oleh orang lain, semakin dekat kepada Allah. Taqullah wa ati'un. Ya. Wattaqulladzi amaddakum bima ta'lamun. Ya. Akui bahwa itu dari Allah. Kalau enggak, itu keunggulan-keunggulan yang dimiliki itu akan berubah menjadi bencana. Al-aqim. Ya.
Di surat Al-Hajj rahmatullah, Allah sebut azab itu juga dengan aqim. Wala yazalul ladzina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahumus sa'atu baghtatan aw ya'tiyahum adzabu yaumin aqim. Al-mulku yawma idzin lillahi yahkumu bainahum. Azab akhirat itu juga bersifat aqim. Ya. Apa maksudnya aqim? Ya karena siapapun kalau sudah diazab oleh Allah, walaupun katanya punya kekuatan, punya jabatan, punya harta, punya pengawal, ya. Hadapi azab akhirat pasti nggak ada fungsinya semua, sia-sia semua. Azab yaumil akhir. Ya. Katanya kamu orang paling kuat, nggak ngaruh. Katanya kamu orang paling banyak pengawalnya, nggak ngaruh. Atau disebutkan azab yaumin aqim. Ya. Maka secara umum azab itu datangnya, ya dijelaskan di ayat yang lain, karena terfitnah oleh keunggulan-keunggulan, ya. Apakah unggul dalam kekayaan, unggul dalam pengetahuan, ya, unggul di dalam kesehatannya, kecantikannya, apa saja, ya. Yang justru membuat mereka, ya, jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bisa semakin menjerumuskan manusia pada ukuran yang sangat dalam. Ya. Allah katakan orang-orang yang dihancurkan itu rata-rata orang yang keasikan, hidup mewah. Ya. Seharusnya semakin mewah, semakin taat kepada Allah. Contohnya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Tapi yang semakin mewah, semakin maksiat, Qarun. Ya. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu fadnahum baghtah fa idza hum mublisun. Maka orang-orang soleh terdahulu tidaklah ada perubahan nikmat, ya, sedikit pun, kecuali langsung amal soleh apa ini yang harus saya lakukan nih, ya. Dulu kayaknya boro-boro, ya, boro-boro beli motor, ya. Bahkan motornya bila perlu motor second yang paling tua pun nggak mampu. Sekarang tiba-tiba ada mobil, ya. Itu langsung mikir apa ini amal soleh yang harus saya lakukan. Ya. Dulu buru-buru ngontrak, ya. Sekarang Allah kasih rumah, amal soleh apa ini, ya, harus saya lakukan. Ya. Sehingga kullu ni'matin la taziduka ta'atun, la taziduka ta'atun fahiya baliyah. Mereka mengatakan begitu. Setiap kenikmatan yang bertambah tapi tidak menambah ketaatanmu, maka itu bisa menjadi cikal bakal bala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dialami oleh kaum Ad. Ya. Kasih ini, kasih itu, kasih itu. Oh, tambah kufur kepada Allah. Ya. Ya, tentu orang-orang yang beriman kepada Nabiullah Hud alaihissalam, ya, mereka lah yang, ya, diselamatkan oleh Allah. Ya, kalau di surat Hud disebut dengan azabun ghalidh. Ya. Ma tadharu min syai'in. Ya. Azab itu, ya, tidak menyisakan sedikit pun daripada yang dilewati, ya. Yang terkena azab itu, rihalakun itu, kecuali Allah jadikan seperti
Romim. Ja'alathu karramim. Apakah tulang belulang yang sudah lapuk, ya. Romim, ya. Baju yang sudah lapuk disentuh aja udah hancur, namanya romim. Kayu yang sudah dimakan rayap namanya romim, ya. Ya, ini secara umum jadi ciri khas adat Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik di dunia apalagi di akhirat, ya. Apalagi di akhirat itu selalu bersifat ma tadharu min syai'in atat ilaihi illa ja'alathu karramin, ya. Yang semakna dengan ini tak itu ada akhirat. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar, ya. Lawahatul lil bashar, ya. Sebelumnya la tubqi wa la tadar. Azab neraka itu tidak akan menyisakan apapun kecuali dilumatnya. Wala tadar, tidak akan meninggalkan bagian manapun dari manusia kecuali dia bakar. Masyaallah lana wa lakumul afiyah, ya. Mending kalau udah dibakar dilumat oleh api neraka itu selesai. Tapi yang ada kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Begitu habis semua utuh lagi untuk dibakar lagi dan seterusnya. Itulah, ya, khas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu tarmim, ya. Ada kemiripan juga apa yang dialami oleh Nabi Saleh, ya. Tidak disebut juga namanya. Wa fi thamud idh qila lahum tamatta'u hatta hin. Ya. Ingatlah ketika Allah katakan, ya, silahkan kamu bernikmat-nikmat dalam waktu yang terbatas. Ya. Kalau waktu terbatas itu berapa lama? Ya. Kita baca di surat Hud, ya, 3 hari. Faqala tamatta'u fi darikum 3 ayyam. Dzalika wa'dun ghairu makdzub. 3 hari lagi kamu akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebabnya apa? Sebabnya melecehkan mukjizat, ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Saleh. Jangan dibunuh tuh onta, ya. Tadharuha ta'kul fi ardillah, ya. Wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun qarib. Kamu berani melecehkan satu bukti, ya, bisa dalam bentuk benda, bisa dalam bentuk Al-Quran ini sebagai bukti kerasulan utusan Allah, maka jika dilecehkan itu memang sangat berisiko Allah marah. Tamatta'u hatta hin. Setelah kita, ya, cepat atau lambat kamu akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'atau an amri rabbihim. Namun mereka terus bersikap sombong terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala sebagai mereka. Fa'akhadhathumus sa'iqah. Dan mereka dihabisi, ya, dengan suara yang keras, ya. Wahum yanzurun, mereka sendiri menyaksikan bagaimana proses azab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau diproses, ya. Bagaimana juga
Dijelaskan di surat-surat yang lain, surat Hud, "Falamma jaa'a amruna najjayna Shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa min khizyi yawmi'id inna rabbaka huwal qawiyyul aziz." Pun saat itu orang-orang solehnya diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Karena orang solehnya aktif, ya, aktif mengajak, aktif mengingatkan, aktif beramar ma'ruf nahi mungkar. Walaupun pada akhirnya dalam tanda kutip gagal karena ontanya hanya dibunuh, ya udah dihabisi oleh Allah, ya. Tapi yang baik-baik diselamatkan. Najjayna Shalihan walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa mastata'u min qiyamin. Mereka nggak bisa lagi bangkit. Udah selesai. Selesai masa tayangnya istilahnya. Bahkan ada luar sah, nggak bisa diperbaiki lah. Maka muntasirin, mereka nggak bisa lagi membela dirinya atau mencari bantuan agar dirinya bisa dipulihkan kembali setelah diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ibu jamaah rahimakumullah, ya, kaum Ad dan kaum Tsamud yang berakhir dengan dihancurkannya oleh Allah. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam.